Dina Manu sebagai host. Halo, saya Adelia Bonino sebagai narasumber pertama. Halo, saya Samri sebagai narasumber kedua. Halo, saya Victoria sebagai kameramen. Jangan lupa nonton video podcast kami ya, selamat menyaksikan. Selamat datang di podcast digital Tapi Kudus. Bersama saya Dina. Di sini kita bakal berbincang santai tapi penuh makna tentang bagaimana kita sebagai pemuda Kristen tetap bisa hidup kudus meskipun hidup di tengah dunia digital. Hari ini saya tidak sendirian karena sudah hadir dua narasumber, Adelia dan Samri. Halo Adel, halo Samri, bagaimana kabarnya hari ini? Hai Dina, puji Tuhan kabar baik dan semangat banget pastinya. Halo semua, kabar saya juga baik. Senang sekali bisa ikut berbincang di podcast ini. Nah, Adel dan Samri, seperti yang kita tahu, generasi kita, generasi Z, itu sangat dekat dengan teknologi. Kita bangun tidur buka HP, sebelum tidur juga lihat layar. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar buat kita sebagai pemuda Kristen di zaman sekarang ini? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar itu adalah membuat konten yang tidak sejalan dengan nilai Kristen. Nah, kadang kita scrolling di media sosial, tiba-tiba muncul hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa mempengaruhi ke arah kita. Saya setuju dengan Kakak Adel. Selain itu, kita juga sering merasa minder karena perbandingan di media sosial. Kita lihat hidup orang lain, kayaknya sempurna ya. Kita jadi lupa bersyukur. Itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan tanpa kita sadari. Betul sekali. Kadang kita tidak sadar kalau waktu, pikiran, bahkan identitas kita ikut terpengaruh sama dunia digital. Padahal Tuhan mau kita tetap jadi terang di tengah dunia, termasuk di dunia maya. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap hidup sesuai firman Tuhan di tengah dunia digital? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi secara bijak. Kita bisa follow akun-akun rohani, dengerin podcast rohani, bahkan ikut PA online. Teknologi itu bukan musuh, tinggal bagaimana kita memakainya atau menggunakannya. Saya juga punya kebiasaan bikin batas waktu untuk buka sosmed. Misalnya pagi hari pakai untuk doa dulu sebelum buka. Itu sederhana sih, tapi sangat membangun, menjaga fokus saya ke Tuhan lebih dulu, bukan untuk dunia. Keren sekali. Ini juga cocok dengan ayat di Roma pasal 12 ayat 2 yang bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budi. Jadi iman kita tetap bisa bersinar meski di dunia maya. Iya, Betul sekali. Sekarang boleh dong kalian sharing pengalaman pribadi. Ada 3 momen di mana kalian merasa dunia digital menjauhkan kalian dari Tuhan dan bagaimana kalian menghadapi. Pernah, saya pernah kecanduan untuk video random sampai lupa waktu doa. Tetapi setelah saya sadar, saya mulai menunda buat waktu saat teduh. Pelan-pelan saya belajar menempatkan Tuhan di atas awal hidup saya. Saya juga sempat merasa kosong karena terus-terusan scrolling sosmed tanpa arah. Akhirnya saya mulai aktif dalam komunitas online yang rohani. Ternyata walaupun lewat digital, kita tetap bisa bertumbuh dalam iman. Wah, terima kasih sudah jujur dan bertanya. Terakhir nih, kalian kasih satu tips singkat buat teman-teman yang ingin tetap hidup kudus di tengah dunia digital. Jangan biarkan motifmu menjadi lebih kuat dari suara Roh Kudus dan prioritas Tuhan. Pakai teknologi untuk memuliakan Tuhan, bukan buat cari validasi dunia. Keren sekali, keren sekali. Dan dari saya, jangan malu jadi Kristen di media sosial.
Tuhan Yesus layak dikenal lewat kita. Terima kasih banyak buat Adel dan Samuel yang sudah berbagi inspirasi. Dan buat sobat muda, yuk jadi pemuda Kristen yang cerdas secara digital dan kudus dalam hidup. Karena hidup kudus itu bukan berarti jauh dari dunia, tapi hidup yang berbeda mesti di tengah dunia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita. Salam.